Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 5 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Pada suatu hari dibawanyalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Ini kiranya menjadi kalimat yang tepat untuk menggambarkan Yesus setelah mengajar sabda bahagia di atas bukit. Penginjil Matius secara khusus juga memberi kesaksian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengapa Yesus memilih untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Jawabannya adalah karena Allah Bapa menghendakinya demikian. Ia sendiri diutus Allah Bapa datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelayanan yang terbesar dari Tuhan Yesus adalah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan satu sikap Yesus yang patut kita ikuti dalam melayani, yakni menerima semua orang apa adanya. Artinya, Yesus tidak pernah memilih orang-orang tertentu untuk melayani mereka dan mengabaikan yang lain. Semua orang dikasihinya dengan tulus. Dikisahkan bahwa ada orang yang membawa seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang itu dapat berbicara sehingga membuat banyak orang terheran-heran karena hal seperti itu belum pernah terjadi dan dilihat orang di Israel. Saudara-saudari yang terkasih, semua yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia memang harus diterima dalam iman. Kadang-kadang kita semua mungkin hanya terheran-heran dengan semua perbuatan baik yang dilakukan Yesus dan selesai. Kita lupa bahwa diri kita memiliki aneka kelemahan, pergumulan-pergumulan tertentu dalam menghadapi sakit dan penyakit, eksploitasi manusia, perang, bencana alam, disebabkan oleh satu hal yang masih menguasai manusia, yakni dosa. Yesus melakukan perbuatan baik bagi manusia, terutama untuk mencabut akar dosa dan mengembalikan manusia kepada martabat yang benar sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, usaha Yesus untuk mengembalikan status manusia sebagai anak-anak Allah laksana seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Sikap dasar sebagai gembala yang baik bagi domba-domba juga diminta oleh Yesus bagi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mengalami pemulihan martabat. Konsekuensinya adalah kita masing-masing perlu merasakan panggilan dan pilihan Tuhan Allah
untuk melayani sesama sesuai kehendak-Nya. Tentu saja semua yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan dalam pelayanan bukan atas nama diri kita, tetapi atas nama Tuhan. Nama Tuhanlah yang patut dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga meminta para murid-Nya untuk memohon kepada Tuhan yang memiliki pekerja-pekerja untuk ikut menuai. Ia berkata, panenan sungguh melimpah, tetapi pekerja hanya sedikit. Mintalah kepada Tuan panenan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk menuai. Jadi aspek doa juga merupakan unsur yang sangat penting, karena Tuhan sendirilah yang mempunyai pekerja. Kita sebagai gereja hanya berani memohonkannya kepada Tuhan, maka jangan berhenti mendoakan doa mohon panggilan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memiliki rasa belas kasih dan tidak pernah berhenti berbuat baik. Sebagaimana Tuhan begitu setia berbuat baik seperti gembala bagi manusia, demikian kita juga melakukan hal yang sama terhadap saudara dan saudari di sekitar kita. Kemampuan kita untuk melayani dapat diukur dalam hal kecil, yakni menerima semua orang apa adanya dan melayani mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga, berikanlah kepadaku hati yang mampu mengasihi seperti hati Yesus Sang Gembala baik mengasihi semua umat manusia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.